Nah, selanjutnya adalah kita melihat bahwa pada aspek di beberapa negara memang memiliki suatu memiliki sistem ekonomi, yang sistem ekonomi itu adalah dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Namun secara umum saya ingin menjelaskan tentang bagaimana sistem ekonomi yang ada di negara Indonesia, yang ada di beberapa sistem yang digunakan saat ini. Ada sistem yang disebut dengan sistem kapitalisme atau individual, yang cenderung individual. Atau ya ini adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan tiap orang untuk kegiatan perekonomian seperti produksi barang, menjual barang, menyalurkan barang. Itu adalah sebuah kebebasan individu. Ada kebebasan tiap orang yang untuk menyalurkan tanpa adanya kontrol negara. Setiap negara mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Jadi kompetisi pribadi, kompetisi individu itu terlahir dalam sistem ekonomi kapitalis. Bersaing dengan bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Jadi yang dipikir adalah keuntungan semata. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai syarat. Tanpa moral, tanpa etika, ada sebuah kebebasannya. Ya, kalau saya mau melihat ekonomi kapitalisme ini atau individu ini, saya juga tidak bisa menjauh, tapi saya terkadang merasakan orang jual handphone sampai kemudian menggunakan badan jalan, orang lewat akhirnya macet. Saya ingin mengatakan bahwa mungkin itulah yang dimaksud dengan cara-cara individual. Artinya kalau Anda berjalan di kota-kota seperti misalnya Makassar, Anda lewat di jalan-jalan, di gang-gang begitu, kita lewat naik mobil, ada juga di pinggir yang berjoget-joget begitu, menjual handphone, menjual apa begitu, menawarkan kepada kita, membawa brosur yang sekiranya itu adalah suatu tindakan sekali, mungkin bagi saya adalah suatu memang bentuk promosi, is okay, but kalau itu dilakukan secara kontinu, saya mengatakan juga itu juga merupakan bentuk-bentuk kapitalisme atau individu. Karena kenapa? Kebebasan setiap orang untuk kegiatan ekonomi seperti produksi barang. Dan betul bahwa negara, kalau saya melihat pada saat itu tidak ada yang terlibat. Satpol PP tidak ada terlibat untuk kemudian bagaimana mengurai jalanan. Hanya kita berdesak-desakan di jalan. Artinya kita ini tidak bisa berjalan menggunakan jalan yang secara enak. Karena bangunannya sudah maju ke jalan sampai menggunakan badan jalan, apalagi ada lagi orang yang bergerak. Dalam pengguna kendaraan kita lebih takutkan yang namanya orang bergerak daripada barang yang dekat dengan jalanan. Karena orang bergerak itu kita tidak tahu arah kemana, mau maju atau mundur gitu. Saya tidak tahu tapi mungkin saja bahwa itu dimaksud dengan individual menggunakan menggunakan badan jalan untuk kepentingan bisnisnya. Selanjutnya adalah sosialisme komunis, memberikan kebebasan yang cukup besar kepada orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ada sedikit campur tangan pemerintah di situ. Ada sebuah kebebasan, silakan bebas kemana-mana saja, silakan bebas berbisnis, tapi dibatasi oleh kebebasan Anda itu dibatasi oleh campur tangan pemerintah. Apalagi misalnya yang terkait dengan ekonomi yang hajat hidup orang banyak. Negara pasti kuasai air, negara ikut campur, listrik, negara ikut campur, telekomunikasi, negara ikut campur, gas LPG dan lain sebagainya yang terkait dengan fasilitas umum, yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Maka tentu negara harus terlibat di dalam melakukan sebuah intervensi pengolahan aspek-aspek ekonomi tersebut. Dan kemudian kalau kita masuk pada ranah komunisnya, bahwa setiap orang yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi. Itu kalau komunis.
Tidak boleh orang terlalu kaya sehingga nasib seorang bisa ditentukan oleh pemerintah. Ada intervensi yang sangat besar negara kepada masyarakat, sehingga kemudian warga negara itu tidak boleh terlalu bebas bergerak untuk kemudian melaksanakan suatu proses transaksi ekonomi, menjalankan atau mengelola suatu ekonomi tanpa menghadirkan negara dalam melakukan sebuah introspeksi atau kemudian melakukan proteksi terhadap ekonomi yang kita lakukan. Mungkin saja inilah kemudian sehingga kita juga bisa kadang merasakan bagaimana ketika negara hadir, kita berbisnis tapi negara hadir, pajak kita tetap harus diintervensi, bahkan sampai kemudian tukang pajak juga ada di pinggir jalan untuk kemudian harus melakukan sebuah proteksi terhadap pengguna kendaraan yang malas bayar pajak. Mungkin itulah salah satu sebuah contoh yang bisa memberikan bahwa di negara kita juga ini memang ada nuansa yang sifatnya sosialis, ada juga nuansa yang sifatnya kapitalis sekarang ini. Nah, kalau begitu, lalu apa sebenarnya tawaran Pancasila atau sistem ekonomi Pancasila? Maka kemudian yang saya ingin gambarkan bahwa aturan main kehidupan ekonomi dalam Pancasila, sistem ekonomi Pancasila itu antar pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral. Jadi kita berdasarkan kontrol kita adalah kontrolnya pada moral. Ingat bahwa Pancasila itu sesungguhnya memuat nilai-nilai moral, nilai etika, nilai volgaris jiwa bangsa. Maka yang mengontrol kita adalah karena adanya etika. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Ya, tujuannya adalah mewujudkan keadilan sosial. Jadi frame berpikir kita, postulat berpikir kita tentang ekonomi, sistem ekonomi Pancasila adalah ada pendekatan moral yang kita gunakan di dalam melakukan sebuah proses-proses ekonomi. Sebagai sebuah contoh dalam proses-proses bisnis yang dilakukan, maka menaikkan harga setinggi-tingginya, tentu itu kita mencoba untuk menyandarkan pada sebuah etika dan moral. Namun demikian, karena Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum, maka proses nilai moral itu seidealnya sebagai negara hukum, maka negara harus mengatur terkait dengan harga, terkait dengan perputaran harga, jenis harga. Ya mungkin itulah sehingga dalam suatu proyek-proyek, dalam suatu transaksi, negara menghadirkan namanya SBU, standar biaya umum, di dalam proses proses-proses adanya transaksi yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah. Etika landasan moral dan kemanusiaan yang dijiwai semangat nasionalisme, bahwa kita menggunakan dasar moral, etika untuk kemudian memperkuat kita punya jiwa kebangsaan atau jiwa nasionalisme. Yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua adalah di dasar nilai tadi itu adalah bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah sebuah cita akhir daripada tujuan bernegara kita. Saudara-saudara sekalian, bahwa dari itu kemudian kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya problem-problem negara dalam konteks 5 sila yang saya sebutkan tadi. Tentu kita melihat bahwa yang pertama nilai ketuhanan, bagaimana pelaksanaan daripada pengamalan daripada nilai ketuhanan di negara Indonesia. Masih ada karena proses-proses ketuhanan yang didalamkan dalam proses bisnis atau dalam sistem ekonomi kita. Kemanusiaan, mari kita lihat masih adakah proses kemanusiaan dalam sistem ekonomi Pancasila, bukan sistem ekonomi Pancasila, di dalam aplikasinya, dalam pengamalan sistem ekonomi Pancasila masih adakah sifat yang menghargai kemanusiaan, masih adakah bentuk keadilan, masih adakah bentuk keadaban, masih beradabkah kita dalam melakukan sebuah proses transaksi, persatuan
pembangunan manusia. Apakah kita masih tetap bersatu untuk membangun manusia hari ini? Mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki sebuah kemampuan, apakah kita masih dapat mengkompensasi suatu CSR perusahaan untuk mengembangkan masyarakat kita yang memang memiliki kecerdasan untuk membangun sekolahnya, untuk mengembangkan sekolahnya? Apakah kita masih memberikan reward kepada suatu keuntungan yang diperoleh negara atas usaha ekonomi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang diperoleh negara, dan baik dalam bentuk pajak, apakah itu disisipkan juga untuk membangun manusia dalam bentuk beasiswa? Apakah tidak ada? Apakah sudah tidak ada lagi hari ini adik-adik generasi kita yang putus sekolah gara-gara tidak mampu membayar SPP? Filosofi dalam bernegara kita, seandainya kita sadar dan kita paham, dikatakan dalam landasan konstitusi kita, dalam Pancasila kita, dalam preambula kita jelas dikatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Seandainya kita sadar, kita paham dan kita kritis, warga negara tidak boleh putus sekolah gara-gara tidak mampu membayar SPP. Siapa punya tanggung jawab? Tanggung jawab punya negara. Demikian juga sebaliknya, misalnya terkait dengan pembangunan manusia dan aspek mencerdaskan, itu tadi karena ada bahasa mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu tidak boleh orang putus sekolah gara-gara tidak mampu membayar SPP. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari aspek hak manusia. Melindungi segenap bangsa Indonesia, tidak boleh orang meninggal gara-gara tidak mampu membayar rumah sakit. Tidak boleh orang meninggal gara-gara tidak mampu membayar namanya obat-obatan. Masihkah seperti itu negara kita? Musyawarah, mufakat. Proses politik, demokrasi politik yang hari ini yang dilakukan secara pemilihan langsung, apakah masih ada musyawarah? Masih bisakah kita masih baguskah hubungan kita antar sepupu dengan sepupu? Yang tadinya calon kepala desa lawan dengan kepala desa, apakah masih kita bisa duduk bersama, makan bersama dengan sistem yang ada? Apakah masih ada proses musyawarah dalam pemilihan langsung? Keadilan sosial. Kelompok. Masihkah negara adil terhadap satu kelompok dengan kelompok lain? Adil terhadap etnis dengan etnis yang lain, agama dengan agama yang lain? Itulah pentingnya ikut campur negara di dalam melaksanakan nilai-nilai di dalam Pancasila kita. Saya kira saudara-saudara sekalian, 5 item ini tentu menjadi sebuah bahan perenungan buat kita semua, bahwasanya apakah ide-ide Pancasila dalam sistem ekonomi itu, atau sistem ekonomi yang kita bangun selama ini, apakah masih berlandaskan pada nilai Pancasila? Tentu itulah kemudian menjadi beban kita untuk kita pikirkan bersama bagaimana negara ini tetap berada pada sebuah rel nilai Pancasila di dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira sekian yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.